Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini dengan cuaca yang mendung ya, dan turun hujan sedikit ya, gerimis. Jadi pada saat ini cuaca mendung, ada gerimis-gerimis sedikit ya. Dan saat ini saya sedang berada di sawah gitu teman-teman ya. Karena pada video sebelumnya saya sampaikan bahwa saya ingin berbagi, mudah-mudahan bisa konsisten gitu ya, dari awal tanaman ya, semaian padi sampai panen. Mudah-mudahan saya bisa berbagi secara keseluruhan dengan teman-teman semua. Makanya pada sore hari ini saya sedang berada di sawah, ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman gitu ya. Dan pada saat ini alhamdulillah kita sudah tandur teman-teman ya, sudah tandur. Dan di sini di lingkungan pesawahan kita sudah tandur semua ya, untuk musim tanam yang kedua teman-teman ya, musim tanam yang kedua. Dan padi kita saat ini baru berumur 7 hari teman-teman ya. Ini baru 7 hari tuh ya. Cuman kemarin pas tandurnya saya tidak bisa ke sawah, tidak bisa turun ke sawah gitu ya, karena biasalah ada kesibukan sedikit gitu teman-teman ya. Jadi pada saat tandur kemarin saya tidak bisa berbagi informasi dengan teman-teman. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa pada masa tanam kali ini saya mencoba mengadakan beberapa perubahan dalam perawatan padi teman-teman ya. Dan pada saat ini saya menanam padi AGT 303 gitu ya. AGT 303 sebelumnya saya 1 tahun ya, 2 musim ya, 1 tahun atau 2 musim itu saya tanam ketan lusi. Dan untuk saat ini saya mencoba untuk tanam padi biasa untuk dikonsumsi, yaitu tanam padi AGT 303. Dan ini baru berumur 7 hari ya teman-teman. Dan hal-hal yang saya lakukan, perubahan-perubahan yang saya lakukan, pertama dari sisi jumlah tank dalam penyemprotan teman-teman ya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa saya untuk ukuran 1 hektar itu dalam setiap kali penyemprotan jumlah tank yang kita gunakan yaitu sebanyak 16 tank teman-teman ya, sebanyak 16 tank. Cuman pada saat ini, pada musim kedua ini kita coba rubah ya, kita coba rubah menjadi 24 tank ya. Ini percobaan kita teman-teman ya. Jadi pada saat ini kita mencoba untuk merubah jumlah tank dalam setiap kali penyemprotan. Kalau pada musim sebelumnya kita menggunakan 16 tank, maka pada saat ini kita coba rubah ke 24 tank ya. Kalau untuk jumlah tanaman per dapurannya tetap kita gunakan 123 teman-teman ya. Pola tanamnya kita gunakan 123 dan kita menggunakan legowo. Dalam satu gulutan itu jumlahnya ada 8 teman-teman ya. Ada 8 karena itu kayaknya merupakan jumlah ideal untuk dilakukan penyemprotan ya teman-teman ya. Gitu. Itu perubahan pertama yang saya lakukan. Yang kedua, perubahan dari sisi obat teman-teman ya. Kalau dari segi jumlah penyemprotan, tetap kita menggunakan 8 kali penyemprotan ya, dari setelah tanam ya, dari setelah tanam sampai ke panen jumlah penyemprotannya ada 8 kali ya. Cuman yang ada perubahannya itu dari sisi obat. Dan ini obat ketika penyemprotan pertama itu
itu pada masa sebelumnya kita menggunakan Ambisien ya, bel sama antrakol ya. Dan pada masa tanam kali ini saya coba rubah ya, obatnya, yaitu Ambisien, Payego, antrakol sama Ultradap ya, Jadi itu perubahan pertama gitu teman-teman ya. Perubahannya itu jadi ketika pada musim kemarin kita menggunakan penyemprotan dengan obat Ambisien, bel sama antrakol, kita rubah menjadi Ambisien, Payego, Ultradap sama antrakol gitu teman-teman ya, gitu. Nah ini, dan penyemprotan pertama kita lakukan di umur 7 hari teman-teman ya. Ini pada saat ini karena posisi padi kita sudah berumur 7 hari, maka sekarang kita melakukan penyemprotan yang pertama teman-teman ya. Kita melakukan penyemprotan yang pertama. Nah, karena jumlah tanknya dalam setiap kali penyemprotan sekarang menjadi 24, maka jumlah tenaganya kita juga tambah gitu teman-teman ya. Karena mungkin nggak kekejar waktunya gitu ya, sehingga yang tadinya biasanya yang nyemprot itu cuma 4 orang, sekarang kita tambah 1 menjadi 5 orang teman-teman ya, menjadi 5 orang gitu. Nah, dan untuk waktu penyemprotan tetap kita laksanakan pada sore hari teman-teman ya. Kita laksanakan pada sore hari, yaitu mulai dari jam 3 sampai selesai teman-teman. Dari mulai jam 3 sampai selesai. Karena begini, kalau pagi hari katanya yang bagus itu mulai dari jam 6 sampai jam setengah 9 gitu teman-teman ya, itu bagusnya. Tapi kayaknya itu tidak bisa kita laksanakan untuk di pagi hari, makanya kita melaksanakan penyemprotan sama seperti pada musim-musim sebelumnya, yaitu kita melaksanakan penyemprotan waktunya pada sore hari teman-teman ya, itu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tapi alhamdulillah padi kita nggak kena penyakit dulu, nggak sakit dulu, kayaknya langsung bagus ya, pertumbuhannya langsung bagus gitu. Karena sebelum kita melakukan penanaman, sebagaimana yang saya sampaikan, kita melakukan penyemprotan ya, lahannya kita lakukan penyemprotan, yaitu menggunakan E4 ya. Jadi agar meningkatkan unsur hara ya, meningkatkan kesuburan tanah ya gitu. Jadi sebelum dilakukan penanaman padi atau tandur, dulu kita semprot dulu dengan E4 gitu ya. Selain kita obat keong juga, karena di kita banyak keong gitu teman-teman ya, gitu. Selain juga perawatan benih padinya gitu ya, sebagaimana yang sampaikan kemarin gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya mungkin imbas dari dari persiapan lahannya ya, persiapan lahan sebelum ditandur itu kita gunakan penyemprotan E4, akhirnya ke padinya nggak sakit dulu gitu ya, langsung bagus pertumbuhannya gitu teman-teman gitu. Nah itu teman-teman kita yang sedang melakukan penyemprotan ya. Akhirnya efeknya ketika jumlah tank kita tambah, penyemprotannya semakin lambat teman-teman ya, semakin lambat, karena takarannya segitu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu ya. Takarannya segitu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Akhirnya efeknya ke cara penyemprotannya semakin lambat. Bagus gitu teman-teman ya, karena akhirnya penyemprotan itu langsung ke batangnya ya, ke setiap batang. Nah seperti ini tuh, akhirnya langsung kena gitu ya, langsung kena. Ini
Tapi kalau untuk takaran obat, kalau untuk 1 hektar ya 1 hektar, kita umpamanya ambisien 1 liter untuk 1 hektar gitu ya, udah seperti segitu gitu teman-teman takarannya ya. Cuman yang ditambah itu jumlah airnya, volume airnya ditambah gitu. Kalau untuk takaran obatnya sebagaimana aturan di pasaran saja. Kalau obatnya untuk takaran 1 hektar ya kita gunakan 1 hektar. Tuh akhirnya karena lambat kita tambah jumlah tank, akhirnya kelihatan putih teman-teman, kelihatan putih ya karena lambat itu. Nih teman-teman kita nih, saya minta doanya kepada teman-teman semua, mudah-mudahan pada masa tanam kali ini ya, pada musim kedua, mudah-mudahan padinya sehat, pertumbuhannya bagus dan menghasilkan gitu teman-teman ya, menghasilkan. Juga mudah-mudahan proses selanjutnya di penyemprotan yang kedua saya bisa berbagi informasi kembali dengan teman-teman, obatnya apa saja yang saya gunakan gitu teman-teman untuk di penyemprotan yang kedua. Nanti insya Allah untuk penyemprotan yang kedua itu akan kita lakukan di umur 15 hari kalau tidak salah ya, di umur 15 hari. Nah ini karena karena memang padi itu ketika setelah ditandur mulai 7 hari sampai maksimal 30 hari itu yang dibutuhkan oleh padi adalah nutrisi gitu teman-teman ya, nutrisi. Makanya kita genjot ya, genjot nutrisinya itu agar jumlah anakannya bisa banyak dan merata gitu teman-teman. Itu mungkin ini teman-teman ya, jadi pada saat ini saya sedang berada di sawah karena ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman ya. Dan pada saat ini padi kita sudah berumur 7 hari dengan padi AGT 303 yang kita coba tanam gitu teman-teman ya gitu. Dan pada saat ini teman-teman kita sedang melakukan penyemprotan yang pertama di umur 7 hari. Kita melakukan penyemprotan yang pertama dengan obat ya, obat ambisien, Payego, Antrakol sama Ultradap gitu teman-teman ya, karena kita fokus ke nutrisi gitu, ke nutrisinya. Dan jumlah tank yang kita gunakan dalam 1 kali penyemprotan sekarang kita rubah dari 16 tank menjadi 24 tank gitu teman-teman. Kita coba aja lihat hasilnya nanti ya. Mungkin ini saja informasi atau sharing saya kepada teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya teman-teman yang terjun di pertanian padi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat kepada teman-teman, baik kita semua ya dan teman-teman semua. Terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.